Shalom, Assalamualaikum adik-adik kelas 7 dimanapun kalian berada. Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita sudah masuk di bab 2. Bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis berbagai cerita fantasi. Di antara penulis hebat cerita fantasi itu adalah Ugi Agustono dan Joko Lelono. Ugi Agustono menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal. Kamu juga dapat belajar menulis cerita fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut berkreasi. Kamu dapat seperti mereka. Kita masuk di bagian A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang memiliki konsep fantasi di mana cerita di dalamnya mengandung unsur imajinatif dari si penulis. Imajinatif itu sama seperti hayalan atau hanya rekayasa dari si penulis. Dalam cerita fantasi ini, sesuatu yang sekiranya dianggap mustahil bisa terjadi di dunia nyata akan tampak biasa saja. Baik tokoh, latar, atau kejadian di dalam cerita merupakan murni karangan dari si penulis dan tidak ada hubungan dengan dunia nyata. Sekalipun hal itu mirip, akan tetapi sudah dimodifikasi atau sudah dirubah. Cerita fantasi dibuat dengan tujuan untuk membuat pembaca seolah berada di dalam dunia imajinatif penulis, sehingga pembaca pun juga dapat mengembangkan imajinasinya. Cerita fantasi akan sangat cocok diberikan kepada anak-anak ketika dalam masa perkembangan otak karena imajinasinya yang sangat tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa cerita fantasi juga sering dibaca oleh orang dewasa karena dianggap menarik untuk dijadikan sebagai hiburan. Jadi adik-adik, untuk mengetahui secara lebih rinci, berikut Pak Guru akan berikan salah satu contoh cerita fantasi. Cerita fantasi dengan judul Sepasang Saudara Penyihir. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Alko. Meski merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Niko sangat sombong dan angkuh, serta Alko merupakan anak yang baik hati. Niko memiliki istimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Arko yang merupakan kakak dari Niko selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarangnya. Akan tetapi, Niko selalu mengelak dan mengatakan bahwa Arko iri dengan kemampuan sihir Niko. Sikap Niko justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya sebuah benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Arko terus menasihati si adik, tapi tetap saja Niko yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda di dalam rumahnya diubah menjadi batu. Ada satu benda yang belum diubah, yaitu cermin. Niko yang membacakan mantra kemudian berniat mengubah cermin menjadi batu. Ternyata terbalik ke arahnya. Mantra tersebut ternyata terpantul ke arah Niko.
dan Niko akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Arko memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang adik dari sihir yang diperbuatnya sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah oleh yang memiliki cermin tersebut yang telah membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Nah, itu adik-adik salah satu cerita fantasi yang sangat menarik yang judulnya Sepasang Saudara Penyihir. Jadi tugas adik-adik menjawab pertanyaan A dan B atau latihan soal keajaiban yang dimunculkan dalam cerita. Pertanyaan A, keajaiban dari tokoh apa dalam cerita tersebut? Dan kedua, peristiwa aneh atau ajaib. Jadi ini tugas ini hari, jawab 2 pertanyaan tersebut. Kemudian ini Pak Guru akan membacakan materi terkait mengenai cerita fantasi. Ini cerita fantasi ini kita termasuk dalam teks narasi. Jadi narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, misalnya apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Kemudian timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami perangkaian peristiwa. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Kemudian, apa ciri umum dari cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Jadi dari sekian banyak teks narasi yang memiliki ciri cerita fantasi yaitu ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin jadikan biasa. Tokoh dan latar diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata atau dimodifikasi dunia nyata. Tema fantasi biasanya adalah magic, supranatural, dan futuristik. Kemudian ciri-cirinya, pertama ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan di dunia nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantastik adalah magic, supranatural, atau futuristik. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah luhurnya, di petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh kesamaan Belanda sama Jepang kegelapan karena tumbuh meteor kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun yang mendatang. Ini judul-judul ini adik-adik bisa buka di buku bahasa Indonesia yang Pak Guru bagikan kemarin-kemarin, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan berbagai latar atau lintas dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki
Kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar. Latar waktu liburan di Blingi, latar zaman Belanda, dan sebagainya. Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintas ruang dan waktu. Oke adik-adik, ini latar ini maksudnya tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ciri berikut dari cerita fantasi, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada sering waktu dan tempat yang berbeda zaman, waktu lampau ataupun waktu yang akan datang. Kemudian ciri berikut bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa dilihat oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono yang diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar fantasi dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberi fantasi pada fakta Kota Ulingli atau Blitar, Saman Belanda atau Gunung Kelut. Sekali lagi Pak Guru sampaikan, ini cerita-cerita ini kalian bisa lihat di buku Bahasa Indonesia yang kita pakai beberapa waktu yang lalu. Kemudian bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, jadi bukan bahasa formal. Kemudian jenis-jenis dari cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi. Jadi jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada 2 kategori, yaitu fantasi total dan fantasi irisan atau sebagian. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita ini, kategori ini semua yang terdapat pada cerita, semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya cerita fantasi Nagata itu total, fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang terjadi pada dunia nyata. Kemudian berikut jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita kita bagi menjadi 2, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sesaman. Latar sesaman berarti latar yang digunakan satu masa. Fantasi masa kini, masih masa lampau atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Lalu lintas waktu seperti cerita fantasi yang menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini, zaman prasejarah, masa kini atau 40 tahun yang akan datang atau futuristik. Oke, itu adik-adik pemaparan materi. Jadi adik-adik yang tidak membeli LKS, catat ini materi dari bagian A sampai di jenis-jenis cerita fantasi di halaman 14. Jadi catat halaman 12 sampai halaman 14. Jadi adik-adik, Pak Guru jelaskan hari ini kita ada 2 tugas. Tugas menjawab pertanyaan yang ada di halaman 12 dan tugas catatan.
Tapi yang sudah memiliki LKS, tugas catatan tidak perlu mencatat. Jadi otomatis Pak Guru akan centang di catatan. Tapi yang tidak memiliki LKS wajib mencatat. Jadi hari ini tugas ke-7 ada 2 tugas. Tugas menjawab pertanyaan yang di halaman 12 dan tugas catatan di bagian A, halaman 12 sampai halaman 14. Oke adik-adik, tetap semangat dan jangan lupa tugas-tugasnya dibuat, jangan sampai menumpuk. Dan terus minggu ini Pak Guru akan rekap semua tugas-tugas. Jadi adik-adik yang belum pernah mengerjakan tugas akan ada panggilan orang tua dan akan membuat surat pernyataan. Terima kasih, selamat siang.